Halo guys, balik lagi di channelnya Sami Menuvo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para pencinta horor? Yang teman-teman saya, subscriber saya, sahabat saya, saudara saya yang selama ini selalu mendukung saya dan tidak mudah dibodohi oleh penampakan-penampakan horor yang beredar sekarang di media sosial. Oke, untuk para saudara-saudaraku semuanya ya. Jadi seperti janji aku kemarin, aku juga nggak bakalan ninggalin yang namanya mereview horor. Aku nggak bakalan meninggalin mereview horor. Silat juga nggak bakalan aku tinggalin. Motivasi buat kalian, apapun itu yang bermanfaat untuk kita juga bakalan terus aku lakukan juga. Jadi konten kita ini memang kalau dibilang tidak fokus satu titik, tapi semuanya kita rangkum semua. Tapi yang aku butuhkan sekarang ini adalah kalian itu membantu saya untuk mengejar 4000 jam ya teman-teman ya. Karena kenapa? Ketika kita monetas, uang monetas ini kita bakalan sumbangin kepada parkir miskin ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, sekarang ini kita bakalan mereview 5 video horor. 5 video horor yang sekarang ini ya mungkin banyak banget orang berkata ini asli atau bukan, tapi ada yang asli sini dan pernah terjadi kepada saya. Nah, kita bakalan mereview langsung videonya, nggak usah lama-lama. Seperti apa videonya, check it out. Oke teman-teman, kita bakalan masuk ke video pertama. Oke teman-teman, coba kalian perhatikan di video pertama ini ada orang duduk, kursi rodanya bergerak. Right? Kursi rodanya bergerak dan dia merasa kayak aneh gitu kan. Kok bisa bergerak? Dan dia langsung terbangun lagi, itu kayak satpam atau apa nggak tahu juga. Ini kayaknya satpam sih. Ada di suatu tempat yang memang ada kursi rodanya dan kursi rodanya bergerak. Oke teman-teman, kita bakalan mengambil dari segi editnya terlebih dahulu. Dari segi editannya ini bisa ditarik. Kursi roda itu kan memang roda yang memang mudah ditarik. Kalau kita pakai tali pancing yang kuat itu kita tarik aja dia bisa bergerak gitu kan. Selipkan aja di dinding sebelahnya, tarik seperti ini dia bisa bergerak. Nah tapi teman-teman, di segi horornya itu ya, di segi spiritualnya, di segi ilmu kebatinannya, hal yang seperti ini ada yang terjadi. Ada yang terjadi. Kenapa aku bilang ada yang terjadi? Karena hal yang seperti ini, seperti roda yang mudah digerakkan itu ya kadang-kadang ya memang ada makhluk-makhluk halus yang memang suka untuk melakukan hal itu. Memang ada makhluk halus yang memang suka ingin mengganggu kita, itu memang ada. Dan ketika dia bergerak, dia akan bergerak sedikit seperti itu, nggak bakalan bergerak banyak, itu nggak ya. Dia kalau memang horor ya memang dia bergerak sedikit seperti ini, dia nggak bakalan bergerak maju mundur itu enggak, itu settingan yang seperti itu ya. Tapi kalau yang bergerak sedikit seperti ini ya itu adalah horor ya. Dan saya juga percaya dengan video ini sekitar 60%. Tapi ada juga saya berpikir ini adalah settingannya gitu kan, karena bisa ditarik juga gitu kan. Tapi kalau memang ini asli ya bagus, ini adalah suatu hal yang keberuntungan gitu kan, dan mereka upload di TikTok gitu. Nah ini bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen percaya, ini bisa dipercaya ya, karena hal-hal seperti ini memang ada yang bisa dipercaya. Hal-hal seperti ini memang pernah ada terjadi gitu. Oke, kita bakalan langsung lanjut ke video kedua aja ya. Oke teman-teman, boleh kalian lihat di video kedua ini ada tangan, ada rambut masuk kasur. Ini perempuan apa bukan ya yang tidur? Tiap laki-laki ya? Kayaknya laki-laki sih. Coba ya, kita ulangi sekali lagi ya. Tuh, coba kalian perhatikan, ada tangan, ada rambut masuk. Bini kau mungkin itu. Ini jelas settingan ya teman-teman, ini jelas settingan. Yang hantu nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang seperti itu. Dan ini jelas banget gitu kan. Tangannya aja tangan manusia, rambut manusia, dan badannya juga seperti manusia juga gitu kan. Lahir ke atasnya seperti manusia, tapi perempuan itu rambutnya panjang tapi keriting kayak gitu kan, diuraikan masuk tempat tidur. Dan kita bisa lihat di tempat tidur itu memang nggak terlalu tinggi sih, memang muat kalau untuk memang perempuan gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman ini palsu ya. Ini adalah settingan, ini bukan asli ya. Ini sekedar hiburan saja sih kalau menurut aku gitu kan. Nah, mungkin ini istrinya orang yang lagi tidur itu ya. Jadi untuk hal yang video seperti ini sih itu hanya settingan aja. Nggak usah dipercaya ya, nggak usah dipercaya. Ini bisa membuat hiburan kalian ya, boleh lah kalau kalian pengen terhibur gitu kan. Tapi kalau kalian untuk mempercayai enggak ya teman-teman. Ya mungkin aku percaya video ini adalah 0%, tapi aku percaya ini settingan 100%. Oke teman-teman, kita bakalan lanjut ke video ketiga. Coba kalian perhatikan. Jadi gini guys, ceritanya sepupu gue itu nggak sengaja ini iseng-iseng sekitar rumah padahal hampir maghrib, dan melihat penampakan sosok kuntilanak. Kuntilanak ya. Oh, perutnya buncit lagi. Oh, kuntilanak ya, seperti itu ya.
Oke teman-teman ya, di sini aku bakalan menjelaskan kepada kalian. Sebenarnya yang video seperti ini adalah palsu juga ya teman-teman ya. Ini bisa diedit juga. Di setting juga bisa orang ya rambut segitu kan, kayak kuntilanak diam di situ kan merekam. Dan apalagi difokuskan seperti itu gitu kan. Kayak nampak banget kita itu kayak bikin video. Sret, habis itu berhenti di sana, direkam kayak disengaja gitu kan. Itu enggak ya teman-teman, itu yang namanya settingan. Yang enggak tersengaja itu kita merekam kayak gini, kita lihat videonya nggak ada, tapi kita pengen perhatikan videonya sekali lagi, ternyata ada. Itu yang benar-benar. Tapi kalau yang fokus seperti ini enggak ya, itu enggak juga ya. Dan juga kuntilanaknya seperti nampak manusia juga gitu kan. Dan andai kan kuntilanak pengen ganggu kita ya, dapat penampakannya ya, itu biasanya dia lewat setup terus menghilang. Karena saya pernah melihat kuntilanak yang seperti itu ya, ketika aku sekitar umur 9 tahun kalau nggak salah, ada kuntilanak seperti itu yang tempatnya ya sedikit-sedikit hutan seperti ini gitu kan. Jadi untuk video ini adalah fake ya teman-teman ya, ini hanyalah settingan saja untuk menghibur kita ya. Dan ini juga nampak banget kok kayak settingannya gitu. Kalau kalian mau percaya terserah kalian, tapi kalau kalian nggak mau percaya ya nggak apa-apa gitu kan. Ya memang kalian itu kalau mau percaya itu ya masukkan dulu ke otak kalian, baru kalian cerna dulu di otak kalian ini kira-kira asli atau enggak, baru kalian boleh percaya gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan suatu hal itu kita harus berpikir terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita bakal langsung lanjut ke video keberapa nih? Video keempat ya, kita bakal lanjut video keempat. Nah ini yang menarik teman-teman. Ada orang lewat, tertutup lagi pintunya, ya tertutup lagi pintunya. Tiba-tiba nanti dia akan terbuka. Hal-hal yang seperti ini memang ya teman-teman, hal-hal yang seperti ini memang sering terjadi ya, memang sering terjadi. Tuh terbuka, tapi nggak ada orangnya, itu nggak ada orangnya. Ini CCTV ya teman-teman. Tertutup lagi ya, terbuka lagi gitu, tertutup lagi. Kadang-kadang dia bakal terbuka lagi, tuh terbuka lagi gitu kan, kayak ada yang pengen masuk gitu kan, kayak ada yang pengen masuk, kayak pengen ada yang masuk. Coba kalian lihat, kita review ya teman-teman ya, kita review dari awal ya, kita ulangi videonya tuh kan. Kalau kita pengen masuk di tempat hal-hal yang seperti ini, pintu yang otomatis, kita itu harus dekat-dekat banget pada pintu itu baru pintunya terbuka, seperti orang tua yang lewat tadi gitu kan. Jadi ketika dia datang dia langsung terbuka, dekat banget baru bisa terbuka. Kadang kan kalau kita dekat banget itu pun ya masih nggak mau terbuka kadang kan tuh kan, kita harus lebih dekat lagi gitu kan. Ada yang seperti itu ada. Nah hal yang seperti ini ya teman-teman, ini bisa kita curigai bahwasannya ini adalah memang hantu ya, yang pengen mengusik kita gitu kan. Karena kenapa? Kamera itu teman-teman ya, kamera ini kan biasanya menggunakan sensor ya, sensor kamera atau enggak sensor yang memang otomatis gitu kan. Sensor itu teman-teman memang dia itu identik ke hal-hal yang makhluk gaib. Sensor itu memang identik ke hal-hal negatif gitu kan. Jadi misalkan kita melihat nih contohnya itu CCTV ya teman-teman. CCTV kan sering kan terdapat penampakan kan. Kalau CCTV memang sering terdapat penampakan. Nah biasanya teman-teman ya, kalau di CCTV itu sering terdapat penampakan. Nah yang seperti ini dia bakalan sensor apapun makhluknya ya, jenis apapun makhluknya, walaupun nggak terlihat, mereka sensornya bakalan terkena. Nah jadi untuk video ini boleh kalian percaya, itu pernah terjadi kepada saya. Ada suatu hal yang di lift itu, saya pernah kerja di hotel di Malaysia kemarin itu. Saya nggak mau nyebut hotelnya. Jadi ketika saya kerja di sana itu nggak ada orang ya, nggak ada orang. Lift itu tiba-tiba naik nggak ada orang, tiba-tiba turun terbuka, nggak ada orangnya. Dan itu sering terjadi di tengah malam, jam 1 jam 2 ketika saya masuk malam, sering terjadi banget. Tiba-tiba kayak ada lagi naik gitu kan. Tiba-tiba saya lihat tuh naik, saya lihat ke atas tuh di lantai 9. Ya saya kira ada orang di lantai 9 yang pengen datang gitu kan. Pas dia turun nggak ada orang. Dan ketika aku pernah banget aku lihat di CCTV juga gitu kan. CCTV dari, aku kan front office kan, jadi aku tahu CCTV. Jadi ketika pengen dia lihat itu naik kemana tuh, aku lihatin semua di lantai-lantai, semua di seluruh lantai aku lihatin nggak ada orang. Tiba-tiba turun terbuka lagi.
nggak tahu apa itu sistemnya lift memang terganggu atau enggak, kita nggak tahu gitu kan. Yang jelasnya sensornya itu sama seperti ini. Jadi kalau kalian pengen percaya ya silakan gitu kan. Aku juga percaya ini sekitar 80% gitu teman-teman ya. Karena pernah aku membuktikan ketika saya itu ya memang ya aku memang bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Ketika ada hal seperti itu datang, ya datang banget ya, aku benar-benar pernah aku melihatnya datang, pintu yang sensor seperti ini terbuka. Ada. Jadi untuk hal yang seperti ini aku percaya ya. Jadi kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa gitu kan, mungkin sistemnya rusak gitu nggak apa-apa gitu kan, mungkin mesinnya rusak nggak apa-apa kok. Kalau kita pengen berpikir seperti itu juga nggak apa-apa gitu kan. Aku juga berpikirnya juga seperti itu kan, tapi menurut pendapat saya juga ada hal yang negatif seperti ini, bisa ya terjadi hal yang seperti ini. Oke, kita bakal langsung lanjut ke video terakhir teman-teman. Yang ini lumayan banget, ini seru banget teman-teman ya, lucu ya. Oke, live. Oke, kita nggak bakal ngambil banyak di video ini. Permain kuda lumpingnya bergerak sendiri, tiba-tiba kuntilanak. Oke, stop. Nanti kita kena hak cipta. Kita stop ya, nanti kena hak cipta kita sama konten horor seperti ini ya. Jadi untuk konten horor seperti ini, nggak tahu nama channel kalian apa. Yang jelas, jika kalian itu hak cipta saya, berarti kalian itu takut di review bahwasanya video kalian itu hanyalah settingan atau palsu. Kalian nggak mau dikritik. Itu ya pesan yang pertama sebelum saya mereview video ini. Nah, ketika kita bakal mereview video ini, kalian bisa lihat di videonya itu kan, ketika kuda lumping itu bergerak, kameranya itu belum ke arah kuntilanak gitu kan. Kuntilanak sudah siap stay di sana. Ketika bergerak kameranya, oh langsung ada kuntilanak gitu kan. Settingannya masih nampak banget. Ya kalau pengen bikin hiburan seperti ini ya jangan seperti itu. Kuntilanaknya itu buat tiba-tiba nimbul di depan mata. Nah, itu boleh lah itu ya untuk settingan. Palang settingan ya settingan seperti itu. Kalau settingan seperti ini ya semua orang juga bisa gitu kan. Dan ini benar ya, ini real settingan ya, nggak ada yang namanya asli. Jika ada yang bikin konten horor seperti ini bilangnya asli, bilang sama saya bakalan datang ke depan Anda, buktikan ke depan saya. Tapi jika Anda tidak bisa membuktikan hal tersebut, kalian harus tanggung jawabkan bahwasanya video kali ini hanyalah settingan ya. Yang selama ini ya, konten-konten horor yang seperti ini belum ada yang bilang ini real, belum ada sama sekali. Yang ada bilang ini hanyalah settingan atau enggak hiburan gitu kan. Kalau kalian mau percaya silakan. Kami juga tidak memaksakan Anda untuk percaya, tapi ini yang pernah kami lihat dan ini hanyalah hiburan. Itu yang mereka selalu letakkan di deskripsi mereka gitu kan. Dan mereka nggak berani mengatakan ini real. Yang berani mengatakan ini real adalah helm hijau, dan helm hijau itu bertentangan dengan saya. Dan saya pernah membahas channelnya dan ternyata banyak banget yang dislike saya. Banyak banget yang percaya bahwasanya helm hijau itu hantunya itu asli. Karena kenapa? Yang bikin konten horor seperti ini yang pertama kali itu helm hijau. Dan pada saat itu hanya helm hijau yang melakukan konten-konten seperti ini. Jadi banyak banget orang yang percaya. Dan tapi sekarang walaupun dislike-nya banyak, tapi like-nya sudah semakin banyak gitu kan. Dan komentar-komentar terbaru di tontonan video itu tersebut banyak yang positifnya yang mendukung saya. Berarti orang sudah mulai sadar gitu kan, apalagi aku sering juga bikin video-video yang membongkar hal-hal yang seperti ini gitu kan, agar pikiran kita itu ya berjalan dulu gitu kan. Ya kalau memang hantu sering nampakkan seperti itu ya, kalau kalian malam-malam sering pernah nampak enggak kan, nah itu ya kalian harus juga berpikir seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman ya, subscriber semuanya ya yang pendukung saya, jadi itulah ya teman-teman ya yang kita bakalan review hari ini ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya, dan kalian itu jangan mudah terbodohi sama hal-hal yang seperti ini gitu. Tapi kalian itu boleh percaya ke hal yang gaib, tapi jangan terlalu mudah dibodohi sama orang-orang yang hanya pengen mencari uang dari YouTube, melakukan hal ini dan mengatakan ini adalah real ya, ini adalah settingan ya teman-teman. Ini hanyalah sebuah hiburan dan tidak pantas untuk dipercayai ya, ini hanyalah hiburan saja. Mungkin itu saja teman-teman ya, semoga ini bermanfaat ya. Untuk teman-teman yang telah mendukung saya sejauh ini ya, terima kasih banyak ya. Aku nggak bakalan berhenti untuk membuat video seperti ini, karena kenapa? Aku nggak bakalan berhenti walaupun ada haters yang telah mendislike saya gitu kan, yang menyanggah-nyanggah video saya gitu kan, seolah-olah dia benar. Saya tidak peduli sama haters ya. Karena kenapa? Haters itu tidak ada karya, tidak ada kemampuan, dan bisa hanya
menyangga-nyangga video orang, tapi dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan dia juga tidak ada memiliki pengetahuan yang cukup gitu kan. Dan haters itu hanya beberapa saja di tempat saya ini, ya mungkin ada sekitar 5 atau sampai 10 orang. Dan ada 1440 orang yang mendukung channel saya ini untuk semakin berkembang. Saya rasa saya bakalan bergabung kepada 1440 orang yang mendukung channel saya, bukan orang yang menjatuhkan saya hanya 5 sampai 10 orang. Seperti itu aja ya teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Saya Sambil Unufo, bye.